大冷公子死于大，我要他血债血偿。怎么样，这副模样不错。皮熊，得将使下这份斩草，就叫天道吧。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-617-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 616. Pertarungan yang terjadi antara Qingchen dan juga Baleng merupakan pertarungan yang timpang sebelah. Karena bagaimanapun, kekuatan yang Qingchen miliki jauh berada di atasnya. Bahkan dalam pertarungan itu, Qingchen hanya santuy saja. Ia cuma bermain-main di depan Baleng. Qingchen juga dengan mudah menghancurkan Bloodline-nya dan memaksa Baleng untuk menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Tapi ujung-ujungnya, Baleng itu harus mati konyol dan membuat semua orang terkejut. Setelah Qingchen pergi, seorang tetua pun datang. Ia sangatlah marah atas apa yang terjadi. Dia pun berjanji kalau Kekaisaran Xuan Yuan harus membayar kematian dari Baleng. Kembali kepada Qingchen yang memilih untuk masuk ke dalam giok penciptaan miliknya. Di dalam sana, Qingchen mulai memberitahu mereka mengenai apa saja yang telah terjadi setelah cukup lama tidak keluar. Kucing gemoy menyarankan Qingchen untuk menggunakan kekuatan dari binatang purba besar ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qingchen bersama yang lainnya setelah bingung dan apa yang direncanakan oleh kucing gemoy. Sesaat kemudian, Lo Yun pun bangun. Ia bersin dan membuat semua orang terkejut. Karena bersin yang dia keluarkan bukanlah sesuatu yang sembarangan. Sambil menarik hingusnya, Lo Yun meminta Kulo Dao dan juga Mokara untuk menyerap energi darah yang baru saja dia keluarkan. Pasalnya, itu bukanlah sebuah bersin sembarangan. Mereka agak geli, namun Mokara dan juga Kulo Dao pun mau tidak mau akan menyerap hal itu. Meskipun pada awalnya terlihat agak jijik, tapi setelah melakukan penyerapan, Mokara dan juga Kulo Dao terlihat sangat menikmati sensasi itu. Qingchen juga sadar kalau aura dari ras iblis mereka juga telah ditekan. Jadi Qingchen pun meminta mereka untuk berubah menjadi manusia. Saat itu jugalah Mokara dan juga Kulo Dao berubah wujud menjadi sosok manusia. Di mana Kulo Dao memilih untuk menjadi manusia tampan dengan tubuh berotot. Ia teruslah memamerkan ototnya itu di depan mereka yang membuat Qingchen agak melongo. Sedangkan Mokara sendiri mulai mempersiapkan diri untuk memilih menjadi manusia seperti apa. Qingchen dan kucing gemoy saatlah penasaran dengan wujud yang akan dia pilih. Di mana ternyata Mokara menjadi seorang pria kemayu dengan suara yang agak berat. Melihat hal itu membuat Qingchen agak geli, tapi baginya itu tidak terlalu buruk. Sedangkan kucing gemoy sudah muntah lebih dahulu. Lo Yun menjelaskan kalau dia hanya bisa menyembunyikan aura mereka dari permukaan saja. Tapi di saat bertarung, kekuatan mereka dapat dirasakan. Jadi lebih baik Mokara dan Kulo Dao lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuatan iblis mereka. Mokara dan juga Kulo Dao hanya asik bermain dengan wujud baru ini, tanpa mendengarkan perkataan Lo Yun. Alhasil ia memilih untuk lanjut tidur saja. Sedangkan untuk Makin sendiri akan Qingchen ajari teknik penyamaran, di mana Qingchen memberikannya teknik tersebut sekaligus cara untuk memahaminya. Dan begitulah bawahnya itu bisa dengan mudah menerapkan teknik penyamaran. Tapi jika dilihat-lihat, dia itu hanya seperti orang biasa. Qingchen tahu betul kalau tidak lama lagi, aula penegak hukum pasti akan datang demi menyelidiki kematian Baleng. Setelah masalah itu selesai, Qingchen berencana untuk mencari tahu mengenai situasi dari Qiansu dan juga Jiruyu. Kulo Dao bersama yang lainnya sudah tidak tahan untuk bisa bergerak. 怎么样，这副模样不错。
Sino berpindah ke aula penegak hukum. Mendengar kematian dari Baleng tentu saja membuat sang pemimpin marah, karena bagaimanapun Baleng adalah muridnya. Para prajurit juga baru mengetahui hal itu. Jadi mereka berharap agar kepala cabang bisa meredakan amarahnya. Tetua ini sangatlah bingung dan apa yang terjadi. Padahal di tubuh Baleng terdapat klon kesadaran ilahinya. Lantas bagaimana bisa ia mati tanpa meninggalkan sebuah jejak? Sangat wajar dia bingung, pasalnya klon kesadaran ilahinya hilang tanpa sempat aktif. Ia pun bertanya mengenai pelaku yang menghabisi muridnya. Berdasarkan informasi yang para prajurit dapatkan, para saksi mengatakan kalau Tuan Muda Baleng meninggoy di jalan setelah melakukan pertarungan dengan murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mendengar hal itu seketika saja membuat tetua ini menjadi kesal. Keluarga Si sendiri sudah mengerahkan semua master untuk melakukan pencarian. Tapi sayang sekali belum ada tanda-tanda kabar dari mereka. Tetua ini kesal karena muridnya mati di kota Guhua, tapi keluarga Si tidak kunjung menemukan pelakunya. Dia akan mengerahkan seluruh murid cabang untuk ikut ke kota Guhua, supaya bisa mempercepat penemuan terhadap pelakunya. Tapi prajurit itu agak takut karena ini berkaitan dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Tapi tetua ini tidaklah peduli dan langsung menghabisinya. Karena bagaimanapun, baginya Kekaisaran Xuan Yuan sekalipun tidak akan bisa menghentikan tindakannya. Terlebih lagi muridnya itu dihabisi, jadi hutang nyawa ini harus mereka bayar. Sino berpindah ke sisi lain, di mana tepatnya Kekaisaran Xuan Yuan. Kabar mengenai kematian dari Baleng sudah menyebar. Terlebih lagi, pelaku yang menghabisinya merupakan seorang jenius dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mereka pun bingung siapakah itu, karena sangat berani melakukan penyerangan terhadap murid Balai Penegak Hukum. Sedangkan di sisi lain, sang kaisar tentu saja kesal. Padahal dia dengan si Aner hanya berpura-pura saja. Namun bagaimana bisa ada seorang murid yang malah menimbulkan masalah sebesar ini? Terdapat banyak hal yang sedang ia pikirkan. Terlebih lagi, antara Kekaisaran Xuan Yuan dengan Istana Piao Miao dan juga Aula Penegak Hukum pasti akan membuat mereka menjadi musuh beneran. Sino berpindah ke kota Guhua, di mana para penjaga yang melindungi gerbang menjadi sangat terkejut dengan munculnya sebuah kapal yang begitu besar. Di mana ini tentu saja merupakan kapal dari Aula Penegak Hukum yang langsung dipimpin oleh kepala cabang. Melihat kedatangan kapal itu membuat para penjaga sangat ketakutan. Beberapa bahkan sudah ada yang kabur, hingga tidak ada satupun dari penjaga gerbang yang tinggal. Mereka memilih untuk melarikan diri saja. Tidak ingin berlama-lama, kepala cabang langsung saja meminta leluhur keluarga Si untuk keluar. Untung saja mereka datang dan cepat, karena jika tidak kota ini akan dalam masalah besar. Si Zong bersama cucunya pun datang untuk menghadap kepada kepala cabang. Kepala cabang ingin mendengar langsung dari keluarga Si bagaimana cara Baleng meninggoy. Si Zong memberitahu kalau pelakunya adalah murid dari Kekaisaran Xuan Yuan dan keluarga Si mereka sama sekali tidak terlibat. Si Liang pun diminta untuk maju, yang mana Si Zong langsung saja melakukan penyerangan untuk menghabisi cicitnya. Tentu ini membuat semua orang terkejut. Alasan dia melakukan hal itu demi meminta maaf karena Si Liang yang merupakan cicitnya tidaklah menghentikan hal yang terjadi kepada Baleng. Jadi dia itu memilih untuk menghabisi cicitnya sendiri untuk dipersembahkan kepada kematian Baleng, sekaligus membuktikan kalau keluarga Si sangatlah setia kepadanya. Di sisi lain, Kincem bersama yang lainnya telah keluar. Gelodok penasaran apa yang hendak tuannya lakukan, karena di sini terlalu banyak orang. Maka untuk sekarang, Kincem mengajak mereka untuk melihat pertarungan itu dulu. Kepala cabang ternyata tak bisa menerima apa yang terjadi kepada Baleng, terutama ia merupakan satu-satunya sosok yang bisa mewarisi kekuatannya. Jadi meskipun Si Zong telah mengorbankan cucunya, namun semua itu tidaklah terlalu berguna. Tekanan pun diberikan kepada mereka. Si Zong kembali memohon ampunan sekaligus berjanji kalau mereka akan segera menemukan pelakunya. Dengan mengadili pelakunya lah mereka baru bisa membalaskan dendam dari kematian Baleng. Tapi kepala cabang tertawa karena bagaimanapun sudah 3 hari dirinya berikan kepada mereka. Namun keluarga Si itu tidak kunjung menemukan pelakunya.
Serang pun langsung dilakukan oleh kepala cabang yang mana itu tidaklah mampu ditahan oleh Shizong. Atas apa yang terjadi, Balai Penegak Hukum akan langsung menghabisi semua orang yang ada di sini. Tidak akan ada satupun dari keluarga Shi yang dibiarkan hidup. Para bawahan Shizong pun meninggoy. Sedangkan kepala cabang mulai melakukan sesuatu, di mana badai petir pun telah dia ciptakan. Ini merupakan sebuah serangan yang akan diarahkan kepadanya. Dengan cepat, Shizong membentuk sebuah teknik yang telah membuatnya menghindari serangan barusan. Tapi karena teknik itu telah membuat dirinya kehilangan banyak kekuatan. Terlebih lagi, sekarang Shizong itu terus melihat pembantaian yang terjadi kepada semua bawahannya. Dia mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dirinya lakukan. Ia saatlah marah kepada Balai Penegak Hukum, padahal keluarga Shi-nya tidak terlibat apapun. Tapi bagaimana bisa mereka malah dihukum seperti ini? Karena kepala cabang telah menghukum mati dirinya dan keluarganya. Bagi kepala cabang, semua itu hanyalah pelampiasan amarah saja. Terlebih lagi, sebagai anjing keluarga Shi, mereka itu telah gagal dan sudah tidak berguna lagi untuk Balai Penegak Hukum. Atas apa yang terjadi membuat Shizong terdiam karena selama ini mereka hanya dianggap sebagai anjing saja. Tentu dirinya tidak dapat menerima hal tersebut. Di saat kepala cabang hendak menghabisinya, Shizong mulai melakukan sesuatu, di mana dia yang membawa kepala cabang mati bersamanya. Hanya saja kepala cabang itu telah membentuk sebuah formasi, di mana hal tersebut akan melindungi para prajuritnya. Jadi Shizong tidak akan pernah bisa melukai para prajuritnya. Seberapa keras pun dia berusaha melakukan hal itu, semuanya sia-sia. Sebenarnya dia yang melindungi beberapa prajuritnya yang masih hidup. Tapi karena formasi ini terlalu kuat untuk dia tembus, pada akhirnya serangan yang kepala cabang lakukan pun telah mengenai Shizong. Dan begini dia pun telah berakhir. Sedangkan kepala cabang masihlah belum puas dengan apa yang terjadi. Dia ingin menyelesaikan semua ini, di mana sepertinya dia akan melakukan pembantaian besar-besaran kepada kota Guhui. Ia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Bagi Kulodou, apa yang dilakukan oleh Aula Penegak Hukum sangatlah arogan. Mokara setuju karena ini jauh lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh ras iblis. Tentu Kinchan tidak akan membiarkan mereka terlalu lama di sana. Karena bagaimanapun mereka harus bertindak untuk menghentikan Balai Penegak Hukum. Namun sebelum itu mereka harus memiliki nama untuk organisasi ini, di mana Mokara menyebut dirinya sebagai setan tua, sedangkan Kulodou memilih Gutu atau setan muda, sedangkan bawahannya lain adalah San kecil. Tapi ia tidak dapat menerima hal tersebut dan memilih namanya sendiri, yakni sebagai Tuan Surga. Namun itu malah membuat mereka terdiam. Kucing Gemai mengingatkan kalau yang mereka butuhkan adalah nama kelompok. Karena bagaimanapun itu dilakukan untuk bisa melakukan penyerangan tanpa dicurigai dan nama mereka bisa terkenal. Berhubung kelompok ini diisi oleh orang-orang kuat, jadi Kulodou memilih nama organisasi yang mengesankan. Berhubung kelompok ini diisi oleh orang-orang kuat, jadi Kulodou memilih nama organisasi yang mengesankan. Tapi nama ini sangatlah aneh jika terus didengar. Jadi Mokara teruslah memikirkan nama, hingga menemukan nama yang cocok, yakni organisasi Iblis Hitam. Tapi Kinchan merasa itu kurang cocok dan memilih nama Jalan Surga. Tidak ada penolakan yang diberikan tentang nama itu, yang mana mereka akan menggunakan nama Tiandao atau Jalan Surga. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nama itu sempat mengejutkan Kucing Gemai, tapi bagi Kinchan itu adalah nama yang cocok, karena misi dari kelompok mereka adalah bertindak atas nama surga. Mokara dan Kulodou setuju dengan nama tersebut dan mereka ini sangatlah bersemangat. Kinchan mengajak mereka untuk menghancurkan Aula Penegak Hukum dan Istana Piao Miao. Dan begitulah dunia ini bisa damai dan makmur. Setelah mengatakan niatan mulia dari Kinchan, ia bersama para bawahannya pun langsung melakukan perjalanan untuk menghentikan Balai Penegak Hukum. 天道，执法殿和缥缈宫就是替天行道。这个名
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.